Pemirsa Banyuwangi 1 TV, di Banyuwangi, Jawa Timur, masyarakat pengguna gas LPG merasa resah lantaran kebutuhan untuk masak-memasak di ruang dapurnya dirasakan sangat sulit untuk didapatkannya. Kami tim Lere-Lere Banyuwangi 1 TV mencoba untuk menelusuri kebutuhan warga di sejumlah tempat. Rata-rata yang jadi jujukan kami, yakni para ibu-ibu yang memang langsung bersentuhan dengan gas LPG yang berukuran 3 kg. Dari sekian warga tersebut, rata-rata keluhannya memang kelangkaan gas LPG. Andai pun ada, harganya tidak seperti biasanya. Harga biasanya yang berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 di konsumen, kini di tengah kelangkaan ini bisa mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000. Meski di angka kisaran lebih dari Rp20.000, namun oleh warga atau ibu-ibu di Banyuwangi ini terpaksa harus dibeli juga. Hal itu dilakukan memang dianggap sudah tidak ada pilihan lain, meski kondisi itu sangat mempersulit warga dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Seperti Inayah, salah satu warga Dusun Popongan, Desa Benelan Lor, Kecamatan Kabat ini misalnya. Saat kami datang, Inayah sedang kondisi lesu lantaran tidak mendapatkan gas LPG sepulang dari toko di dekat rumahnya. Inayah mengaku untuk mendapatkan gas LPG dalam beberapa hari ini semakin hari semakin sulit. Padahal menurut Inayah, untuk membeli dan mendapatkan gas LPG tersebut tidak hanya satu toko, namun juga mencari di toko lain, namun hasilnya tetap kosong. Habis belian, apa namanya? Iya Pak, habis beli gas. Ini ada apa enggak gasnya? Nggak ada, langka sudah di sini. Kenapa langkanya? Katanya kenapa? Kurang tahu ya Pak. Sulit memang. Iya. Ini dibeli satu toko atau beberapa toko? Di beberapa toko sudah banyak yang kosong Pak. Oh gitu. Lah Iya. kemarin dapat dari mana? Ya dapat dari toko yang satunya. Harganya gimana harganya? Harganya melonjak menjadi Rp20.000. Biasanya berapa harganya? Rp18.500. 18.500. Iya. Sekarang kalau misalkan ada harganya naik 20.000. Itu pun harus pakai KTP. Oh, harus pakai KTP juga. Iya. Itu mulai kapan itu kesulitan kelangkaan gas LPG itu? Dapat 5 hari sudah Pak. 5 hari. Iya. Oh, ini juga masih belum dapat. Iya masih Ini belum kosong? dapat. Iya. Oh, gitu. Iya. Bisa boleh tahu nggak masuk di dalam di dapur? Tapi ada ya di apa namanya? Di dapur masih ada stok gitu ya? Masih ada stok, Pak. Cuman terbatas. Iya. Kalau tiap harinya gimana ini, Mbak? Maksudnya dapat dari mana gitu loh? Ya mencari dari toko yang satu nggak ada di toko yang satunya lagi gitu Pak. Selama ini apa ya kendala-kendalanya apa ya mungkin bisa disampaikan gitu loh, unek-uneknya itu apa saja Mbak sebagai ibu rumah tangga, kemudian mungkin ada usaha kecil di sini ya, apa unek-uneknya apa Ya kira-kira? kalau bisa untuk gas jangan dipersulit nggih Pak. Oh. Soalnya gimana nggih? Iya, kebutuhan ya. Iya kebutuhan sehari-hari, nanti ibu rumah tangga yang lainnya menjadi bingung juga. Oh gitu. Kerepotan gitu Pak. Oke. Oke. Ini tabungnya tinggal ini ya? Iya. Stoknya tinggal satu itu Pak. Oh ini tinggal Iya, satu ini. tinggal satu. Biasanya 3 ya biasanya. Iya. Untuk usaha warung kecil. Iya. Nggih. Tapi bisanya ini nyala nggak? Saya khawatir nggak nyala. Jangan-jangan habis nanti bingung itu. Oh iya, ini masih nyala ini ya. Iya. Alhamdulillah masih ada stok. Tinggal nanti hari ini tetap harus dapat ya, kira-kira gitu ya. Iya. Nggih. Mbak sinten Mbak jenengan? Mbak Inayah. Mbak Inayah. Iya. Nggih, makasih Mbak Inayah. Iya, Selamat sama-sama. beraktivitas di dapur, nggih. Ngapunten, Gun. Ya, tidak hanya Inayah. Kelangkaan gas LPG juga dirasakan warga di lain tempat. Kali ini tim Banyuwangi 1 TV juga menjujuki di wilayah Banyuwangi Kota, yakni di warung Mbak Desi di daerah Kertosari Banyuwangi. Tidak jauh berbeda pada umumnya. Kondisi untuk mendapatkan gas LPG di daerah Banyuwangi Kota pun juga sulit didapatkan. Bahkan menurut Desi, selain pembeli gas LPG harus menunjukkan KTP atau kartu tanda penduduk bagi pembeli,
Harganya pun mahal, yakni kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per tabung gas. Mau beli gas. Iya, Selama ini sulit nggak tabung? susah Pak, Susahnya kenapa? langka. Oh, sudah berapa hari, Mbak? Satu Desi? minggu ini saya keliling cari. Ada yang harga 20, ada yang jual 25, Oh, beda-beda. Ya, padahal- Sebelumnya berapa harganya? 17,5, 18. Kalau di AG-nya itu 16,5. Oh, gitu. Sudah berapa lama ini kondisi langka gas? Kurang LPG? lebih 1 bulanan ini ya Pak. Gitu. Ya. Ini terus mau beli di mana kalau nggak ada ini? Ya nunggu. Oh, nunggu ya. Artinya nunggu ada yang nganter apa nunggu toko? Enggak, ada teman buka toko nanti dikasih kabar Mbak gasnya datang gitu. Oh, gitu. Ya. Terus kendala-kendala lain katanya harus ada pakai apa Ya, gitu. ada yang bawa KTP sama kakak. Itu mulai kapan harus pakai itu? Pakai Itu KTP? 2 minggu yang lalu saya dengarnya. Terus untuk apa itu katanya? Mungkin untuk Pendataan gitu penggunanya gitu ya. jadi enggak boleh balik lagi lebih dari yang dibeli gitu loh Pak. Kadang kan sudah beli lagi gitu loh Pak. Ya. Bukti kalau sudah beli gitu. Itu menurut Mbak Desi itu merasa berat atau bagaimana dengan teknis Berat seperti sekali itu? Pak. Kemarin aja mau masak mati, leren keliling-keliling. Terus ini kendala yang paling berat apa ini? Pokoknya apa yang menurut sampean itu abot itu apa? Berat itu apa kira-kira kendala ini yang dihadapi? Sekarang Ya. ya susah Pak, mau beli masih harus nunggu, ya kan? Heeh. Jadi untuk kita jualan itu ya tidak lancar. Iya. Harapannya kepada pemerintah apa kira-kira ini dengan kondisi ini kan Mbak Desi kan mewakili banyak ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan gas apa ini? Mudah-mudahan Pemkab Banyuwangi segera menindaklanjuti masalah gas tabung LPG 3 kilo ini ya Pak ya. Gitu ya. Utamanya untuk yang restoran, hotel, mohon jangan pakai yang gas subsidi. Jadi rakyat kecil kan nggak kena imbasnya gitu loh. Jadi sekarang harganya berapa? Ada yang 20, saya kemarin beli terakhir itu 20. Tetangga gitu. saya beli di daerah Sobo itu 25 Pak. Oh, gitu. Itu di kota ya? Ya. Oke, makasih. Oke. Tidak berhenti hanya di situ. Gelombang keluhan dan keresahan sepertinya terus berdampak bagi masyarakat luas di Banyuwangi. Tidak di desa, pun juga tidak di kota. Semua mengeluhkan kelangkaan gas LPG, terutama bagi ibu-ibu. Pun juga tidak ketinggalan bagi pedagang kaki lima di Rogo Jambi. Sebut saja namanya Erna. Ibu rumah tangga penjual pisang goreng dan tahu walik ini juga merasa terbebani dengan kelangkaan gas LPG yang menjadi kebutuhan pokok usaha kecilnya di pinggir jalan. Erna mengaku, bila terus-menerus kondisi gas LPG sulit didapatkan, maka akan terancam pula ekonomi keluarganya. Bahkan ia mengaku bisa menjerat lehernya. Ya, ini kalau ngomong gas LPG gimana ini, Mbak? Sekarang langka, soalnya semua orang cari, nggak ada yang sulit dapatnya. Harganya naik, kadang ada yang tetap tapi juga langka. Oh, Sulit gitu. sekarang ya. Sudah berapa lama langkanya gas? Ada mungkin sekitaran 1 bulanan gitu. 1 bulanan. Iya. Terus kalau misalkan pada saat tidak dapat gas LPG itu gimana? Libur ini? Libur, soalnya di mana-mana wis langka, semua orang bingung carinya, nggak tahu cari kemana wis. Biarpun kadang naik, dibeli juga. Mana lagi memang. Oh, meski harganya tinggi, naik ya tetap dibeli. Soalnya memang kebutuhannya, kalau nggak dibeli ya nggak bisa masak, nggak bisa jualan. Kalau harga biasanya berapa? Biasanya 17, 18. Sekarang bisa berapa? Sekarang bisa 19, 20 kalau emang orang-orang itu yang butuh itu. Oh, gitu. Ini banyak pedagang keliling gitu ya? Iya. Apa ini? Pisang goreng. Pisang goreng. Ya. Jadi kalau misalkan pas nggak dapat gas gitu, libur ya? Iya, libur. Harapannya kepada pemerintah barangkali apa ini? Ya jangan dipersulit kalau apa itu
namanya memang kebutuhan, jangan terlalu dipersulit lah. Kasihan pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima itu kasihan, nggak bisa jualan, nggak dapat pemasukan. Oke, makasih Mbak. Dengan kondisi tersebut, lalu bagaimana dengan wakil rakyat di Banyuwangi? Apakah peka dengan kondisi masyarakat yang diwakilinya? Lagi-lagi, tim Banyuwangi 1 TV terus menelusuri gelombang yang bisa lebih membebankan masyarakat kecil ini. Ya, Jumat 21 Juli 2023, Komisi 2 DPRD Banyuwangi ternyata sudah memanggil sejumlah pihak terkait atas kelangkaan gas LPG di tengah masyarakat. Sejumlah pihak tersebut, yakni dari pihak Pertamina, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi atau Disperindak, pun juga Siswana Migas Banyuwangi, termasuk sejumlah agen. Dari hasil hearing Komisi 2 ini, secara umum, para pihak terkait mengaku sudah melakukan aturan yang berlaku. Kebutuhan pendistribusian gas LPG oleh pihak Pertamina juga dianggap normal. Namun kenapa gejolak di lapangan berbeda? Ibu-ibu semakin resah dan menjerit. Jadi kami minta untuk dinas terkait yaitu Koperasi dan Perdagangan untuk segera turun ke lapangan sekaligus untuk menindak tegas. Jadi jangan sampai masyarakat ini ternyata dari pangkalan itu distribusinya normal, kuota dari Pertamina normal, tapi kok aneh, kok baru kali ini terjadi. Kalau alasan karena ada banyaknya hajatan undangan, loh dari tahun-tahun ke tahun kalau memang bulan Dzulhijjah ini kan memang waktunya orang menikahkan. Jadi selama ini juga tidak ada masalah. Dan kenapa hanya terjadi di Banyuwangi? Jadi tadi dari Pertamina karena adanya program untuk kenapa harus pakai KTP, pakai KK, tadi juga saya sampaikan karena masyarakat mengeluh kepada kami seperti itu. Alasannya karena ada program dari Kementerian ESDM melalui keputusan Menteri nomor 37 2023 bahwa ada pendataan untuk kecepatan sasaran. Nah, sekarang sanksinya apa? Kalau memang ternyata tidak tepat sasaran kan sampai sekarang belum jelas. Jadi ya ini kita ini serba repot juga Mas. Tapi kami minta jangan sampai masyarakat kecil ini menjadi korban. Dulu pemerintah menganjurkan agar berpindah semuanya kepada gas. Nah sekarang sudah nggak ada minyak tanah, nggak ada kayu, nggak ada kompor juga nggak punya kompor tradisional itu. Nah sekarang terus masak pakai apa? Pakai kompor listrik otomatis biaya lagi. Masyarakat kalau untuk memberi kompor listrik dari mana? Jadi ini sebenarnya ada apa dengan pemerintah kita ini? Ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan masyarakat yang betul-betul dibutuhkan kok sekarang semakin dipersulit. Apalagi masyarakat Banyuwangi ini kan butuh ketenangan, kenyamanan dan keamanan menjelang tahun-tahun politik ini. Jadi kami minta dinas terkait untuk segera mengambil tindakan tegas apabila ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau kita dari Pertamina seperti yang tadi saya jelasin, kita udah menyalurkan sesuai dengan kuota yang ada, seperti tahun-tahun sebelumnya. Apabila ada kekosongan di tempat-tempat tertentu, balik lagi ke kondisi daerah tertentu. Apakah daerah itu ada peningkatan urbanisasi atau mungkin peningkatan orang yang makan, minum, seperti itu. Jadi untuk kita dari Pertamina sudah memberikan tabung itu 3 kilo sesuai dengan alokasi yang ada. Mas, beberapa warga itu kalau beli di warung sekarang itu ada yang dimintain KTP, itu sudah berlaku ya? Warung itu bukan pangkalan sebenarnya. Sebenarnya aturannya gimana Pak? Sebenarnya boleh nggak itu yang pakai minta KTP itu Pak bagaimana? KTP itu jadi gini, kalau bapak-bapak beli ke pangkalan, pangkalan itu minta KTP. Nah, itu kita sekarang lagi mengadakan program namanya subsidi tepat. Nah, subsidi tepat itu kita minta KTP untuk memastikan kalau nik ini atau orang ini layak mendapatkan tabung 3 kg. Nah, aturan itu dari Kementerian ESDM. Seperti itu. Nah, itu sampai apa namanya? Untuk sementara masih pendataan. Seperti itu. Artinya pangkal nanti. Rencananya, para wakil rakyat di Komisi 2 DPRD Banyuwangi ini dalam waktu dekat akan melakukan sidak, baik di Pertamina maupun ke agen hingga masyarakat. Ya, kita tunggu saja. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
itu